Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Daniel Pasarela Wirasandi Apadi, NIM 18030083, semester 7 kelas B, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang hasil review buku ketiga mata kuliah Gerakan Sosial dengan judul Batas-Batas Kepemilikan. Oke, baik, langsung saja. Tujuan teoritis dari buku yang berjudul Batas-Batas Kepemilikan ini adalah untuk menempatkan perspektif sosiologis budaya di garis depan ketika mempelajari organisasi gerakan sosial. Mengantarkan premis program kuat dalam sosiologi budaya sebagai dirumuskan oleh Alexander dan Smith. Yang pertama dan yang paling penting adalah pengakuan otonomi analitis budaya, memotong struktur budaya dari struktur sosial lain melalui rekonstruksi teks budaya murni. Yang kedua adalah komitmen untuk deskripsi tabel, rekonstruksi rinci makna yang diinformasikan secara analitis dan dikontrakskulasikan secara tural. Lihat juga Gates pada tahun 1973. Dan yang ketiga adalah dedikasi pada spesifik kasual, menyarankan bahwa yang kuat program mencoba untuk menjangkar kualitas dalam aktor dan lembaga terdekat secara rinci, bagaimana budaya mengganggu dan mengarahkan apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu adalah studi tentang wacana yang dihasilkan oleh aktivis imigrasi, bukan penerimanya. Namun dalam kesimpulannya berspekulasi pada konstruksi politik dan budaya dari wacana tersebut dengan berfokus pada beberapa keberhasilan baru-baru ini dari dua gerakan tersebut. Menggunakan lensa teoritis pekerja batas, kemembingkai temuan secara khusus, mengurangi cara-cara di mana para aktivis berbagai pekerja untuk mempertahankan, melintasi atau mengaburkan dan menggeser batas-batas simbolis kepemilikan melalui panggilan, kriteria hukum dan moral, mengakui Ali Ledmont dan moral dalam membedakan sosial dan batas-batas simbolis. Batas simbolis yang dimaksud adalah pembedaan konseptual yang dibuat oleh aktor sosial untuk mengkategorikan objek, orang, praktik, dan bahkan waktu dan ruang. Mereka di mana alat individu dan kelompok berjuang untuk mencapai kesepakatan berdasarkan definisi realitas. Batas-batas sosial adalah bentuk-bentuk sosial yang diobjektifkan, perbedaan yang dimanifestasikan dalam akses yang tidak setara ke dunia distribusi yang tidak merata dari sumber daya dan peluang sosial. Hanya ketika batas-batasan simbolis disepakati secara luas, dapatkah mereka mengambil batasan, karakter dan pola interaksi sosial dalam cara yang penting. Tetapi keduanya adalah sama-sama nyata, yang mana ada di tingkat intersubjektif, sedangkan yang terakhir memanifestasikan diri sebagai kelompok individu. Kita lihat saja di Amerika Serikat ada batasan sosial yang jelas antara banyak kelompok kelahiran asing dan penduduk asli. Misalnya kita ambil contoh imigran. Seiring mengalami ketidaksetaraan berbasis ras, agama, dan kelas, hak imigran aktivis bekerja untuk
membongkar atau menggeser batas-batas sosial ini dengan terlebih dahulu mengaburkan batas-batas simbolis aktivis, kontrol imigran atau disingkat dengan ISI, dan kontrak bekerja untuk mempertahankan batas-batas simbolis atau bahkan menggesernya dalam arah yang lebih eksklusif. Sangat penting untuk mengenali otonomi relatif, struktur, makna seperti batas-batas simbolis, seperti yang dijelaskan oleh Alexander, pengenaan ketidaksetaraan dan perjuangan atas keadilan, inklusi dan distribusi dinamis secara budaya, baik pembuatan dan pemeliharaan atas keadilan dan ketidaksetaraan dan perjuangan melawannya secara fundamental terlibat dalam konstruksi makna, baik untuk kebaikan maupun keburukan. Ini berarti mereka adalah berorientasi pada batas-batas dan jenis simbolis. Berkenan dengan imigran sebagai sebagian besar karya dan akademis di bidang sosial dan atau batas-batas simbolis mempekerjakan aparat konseptualis etnis atau ras batasan. Di dalam masa lalu, terlepas dari bagaimana mereka awalnya dianggap atau diperlakukan, kebanyakan imigran akhirnya menjadi sebagian agen sosial. Mereka menentang batas-batas yang ada dengan meniru dan mengakui atau mengikuti arus utama berhasil secara ekonomi, mengadopsi gaya, adat, dan etos rekan-rekan mereka yang lain asli, dan mendapatkan kewarganegaraan meskipun tidak harus dalam urutan tertentu. Asli lahir melakukan bagian mereka dengan mengonsep ulang dan melonggarkan batas-batas antara putih atau tidak putih dan struktur ekonomi politik, pendidikan, keluarga, dan budaya, menginformasikan dan memadu proses batas ini. Dengan imigran pasca tahun 1965, bagaimanapun batas-batas ras telah diaktifkan kembali dan diperkuat baik secara individu maupun institusional tingkat. Jadi kita lihat bahwa ras dan secara default etnis tetap ada perbedaan penting, tetapi data menunjukkan ke pola lain yang berbeda dari pembuatan makna tentang batas-batas yang sering dianggap sebagai yang diberikan, yaitu batas-batas legislasi. Ilmuwan sosial termasuk yang berpikiran budaya meminta oknum dan secara teratur, tetapi seiring tanpa menginterogasi apa yang legal atau aturan hukum sebenarnya. Berarti bagi orang-orang di sini saya mengambil kesimpulan bahwa interogasi ini selangkah lebih lanjut dengan menempatkan batas antara legal dan ilegal dalam kaitannya dengan yang mendefinisikan garis moral atau benar dan salah. Demikianlah interaksi pekerjaan batas hukum dan moral yang menjadi pusat dari hal tersebut, atau hal ini yang kita lihat terkait dengan batas-batas kepemilikan. Jadi sampai tahun 1980-an, budaya telah memainkan peran yang tunduk pada banyak orang mereka yang mempelajari gerakan sosial baru yang muncul pada tahun 1960-an. Sebagai Proleta mengatakan, 30 tahun yang lalu, para sarjana gerakan sosial memperlakukan budaya sebagai begitu banyak kebisingan dalam teori mobilisasi struktural. Salah satu pengaduan pertama dalam menanggapi determinan struktural dari teori yang berlaku muncul di Eropa dengan budaya yang sensitif.
interversi sosiologis dan fokus pada identitas kolektif, dan terobosan pertama di kubu strukturalis di Amerika Serikat muncul ketika para sarjana gerakan sosial mulai memanfaatkan aparat konseptual dari bingkai atau lensa mental melalui aktor sosial secara efektif dan interaktif menyaring makna. Dalam terlibat pekerjaan penadaan ini, para aktivis membingkai atau menugaskan makna dan menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan dengan cara yang dimaksud untuk memobilisasi penganut dan konsensus potensial, untuk mengumpulkan dukungan pengamat, dan untuk mendemonisasi antagonis. Ketika giliran interaktif dalam studi gerakan sosial terus berkembang, beberapa cendekiawan melalui paradigma sosiologis budaya seperti ini. Bahkan ketika pendekatan pembimbingan telah memegang kendali, mereka yang menggunakan narasi seperti Ali Proleta dan kinerja mulai muncul ke permukaan. Beberapa yang terbaru dan karya budaya yang paling mutakhir dalam beasiswa gerakan sosial terlibat pada peran emosi, seperti yang dikatakan Jasper. Kognitif adalah komponen yang terpisahkan dari budaya, hanya dapat dibedakan secara analitis. Oke, baik, sekian video atau ulasan saya terkait dengan buku ketiga dengan judul Batas-Batas Kepemilikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam. Salam.